Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Kasus Ibtu Rudiana terkait dugaan kesaksian palsu di bawah sumpah dan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina Cirebon akhirnya diumumkan Bareskrim Polri. Sebelumnya, Rudiana sempat dikabarkan memenuhi panggilan tim khusus Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sampai 3 malam. Tim kuasa hukum para terpidana pun sumringah karena upaya hukumnya sudah naik tahap. Laporan dugaan kesaksian palsu dan penyiksaan oleh Ibtu Rudiana naik menjadi penyelidikan. Bareskrim memanggil kuasa hukum pelapor, yang tidak lain adalah salah satu terpidana atas nama Hadi Saputra. Kuasa hukum para terpidana Jutek Bongso menjelaskan, dia dan tim diperiksa sebagai kuasa hukum pelapor. Sebelumnya, Jutek dan tim melaporkan Rudiana ke Bareskrim Polri pada Rabu tanggal 17 Juli tahun 2024. Rudiana sendiri merupakan ayah dari almarhum Eki, sekaligus sebagai sosok yang berperan menangkap para terpidana. Jutek Bongso bahkan melaporkan Rudiana tidak hanya untuk dugaan kesaksian palsu, tetapi juga adanya dugaan penyiksaan terhadap para terpidana. Sebelumnya, kabar keberadaan Ibtu Rudiana sempat diungkap kuasa hukumnya Mardiman Sane. Mardiman mengatakan, kliennya 3 malam memenuhi panggilan tim sus Kapolri di Bareskrim. Mardiman juga mengungkapkan Rudiana tidak seorang diri. Para penyidik yang menangani kasus Vina 2016 silam turut diperiksa di Bareskrim Polri. Ibtu Rudiana juga mengaku akan berbicara jujur tentang kasus kematian yang menimpa anaknya bersama sang pacar. Mardiman tidak mengetahui materi pemeriksaan Rudiana dan para penyidik. Namun kliennya yang merupakan Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota itu sudah 3 malam berada di Bareskrim. Mardiman pun menganggap pemanggilan Rudiana langkah bagus Polri dalam rangka mengungkap kasus yang viral setelah film Vina sebelum 7 hari itu. Dia mengatakan kepada kliennya agar tidak takut berbicara yang sebenarnya terjadi. Pak Rudi jangan takut sedikit pun, karena kalau bersih kenapa takut? Kalau takut berarti tidak bersih, ungkap Mardiman. Saya akan menyampaikan kebijakan terkait dengan perkembangan terkait dengan penanganan kasus. Kita melihat bahwa ada spekulasi berita yang muncul yang kemudian tentunya ini akan berdampak terhadap proses penyidikan yang sedang kita lakukan. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Di lain sisi, isu Ibtu Rudiana yang dikabarkan dipecat dari Satuan Kepolisian imbas dari kasus kematian sejoli muda Eki dan Vina Cirebon semakin mencuat. Sebelumnya, Rudiana beralasan tidak muncul ke hadapan publik karena mematuhi aturan dan kode etik kepolisian yang berlaku sebagai anggota polisi aktif. Diketahui saat ini Ibtu Rudiana menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan di Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengaku bahwa dirinya sebagai anggota polisi yang aktif harus mematuhi aturan yang berlaku. Munculnya isu mengenai Ibtu Rudiana yang dipecat, dikarenakan beberapa waktu yang lalu dirinya berani muncul di hadapan publik. Bahkan Ibtu Rudiana menunjuk Elsa Syarif dan Pitra Romadoni sebagai kuasa hukumnya. Padahal kedua orang tersebut bukan berasal dari kepolisian melainkan dari Perhaki. Di sisi lain, Farhad Abbas selaku kuasa hukum Saka Tatal mengatakan bahwa sekarang Ibtu Rudiana tidak dibantu oleh kepolisian RI. Artinya Ibtu Rudiana sudah tidak mewakili kepolisian. Bahkan Ibtu Rudiana santer mengatakan berani mengambil langkah sumpah pocong untuk membuktikan bahwa dirinya tidak berbohong dan tidak bersalah. Terkait dengan hal tersebut, Farhad Abbas menantang balik Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong bersama dengan Saka Tatal untuk membuktikan bahwa hal-hal yang dituduhkan kepadanya memang tidak benar. Bukan begitu, bukan untuk meyakinkan pada masyarakat itu sampaikan apa adanya, bukan berarti dia harus mengatakan saya sumpah pocong, sumpah bukan. Sumpah pocong juga sumpah tidak dikenal kok dalam agama Islam kok. Itu Rudiana Islam bukan itu? Islam kan? Tidak ada. Dan sekarang nggak usah sumpah pocong, katakan apa adanya yang terjadi itu bagaimana.
terhadap terutama ke-8 orang narapidana ini. Udah akuin aja semuanya, kalau memang ada pelanggaran maksud saya akuin berterus terang. Nggak usah lah maksud saya ada sumpah pocong, sumpah apa. Itu aja intinya pada dasarnya. Ya, dia sebagai polisi sangat disayangkan kalau mengatakan berani sumpah pocong ya. Tetapi tidak diatur dalam hukum kita sumpah pocong itu. Tetapi kalau dia secara pribadi atau mengatakan istilahnya keseriusan dia tentang kebenaran dia, ya itu silakan saja. Lebih lanjut, pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana mengaku, akhir-akhir ini sulit untuk menghubungi kliennya tersebut. Setelah sebelumnya selama 3 hari berturut-turut Ibtu Rudiana dipanggil ke Mabes Polri. Ada yang mengatakan bahwa Ibtu Rudiana diperiksa diam-diam oleh penyidik Bareskrim Polri, bersama dengan anggota kepolisian di tahun 2016 silam. Namun kuasa hukum meyakini bahwa pemanggilan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri hanya untuk berbincang dan bersilaturahmi saja. Bahkan kasus penanganan peristiwa Vina Cirebon oleh Ibtu Rudiana ini disinggung mantan Wakapolri Ugro Seno. Ugro Seno mendesak Polri untuk menahan Ibtu Rudiana terlebih dahulu selama proses penyidikan ulang kasus Vina Cirebon ini. Mantan Wakapolri ini juga menyebut banyak rekayasa atas kejadian ini, dan peran besar Ibtu Rudiana di balik peristiwa penyidikan Vina Cirebon 2016 silam.